Baik, Pak Salim, sepertinya udah bisa kita mulai. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam wabarakatuh. siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada sore hari ini, Dr. Salim Akhtar, SPD MPD, dan yang saya hormati seluruh sivitas akademika Stikes Ashifa Kisaran, serta yang saya sayangi calon mahasiswa baru Stikes Ashifa Kisaran, Prodi Sarjana Kebidanan, Sarjana Farmasi, dan D3 Kebidanan Stikes Ashifa Kisaran. Baik, adapun agenda kita di sore hari ini, Bapak, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, adik-adik sekalian. Nama lengkap mungkin bisa di-share screen, Bu Rilin, yang saya kirim. Daftar riwayat hidup Bapak Salim. Oke, sembari ditayangkan mungkin saya akan jelaskan sedikit. Narasumber kita nama lengkapnya Dr. Salim Akhtar, SPD MPD, ya, beralamatkan di Jalan Medan, Batangkuis. Di nomor handphonenya juga ada, nanti ada kalau mau konsultasi terkait tentang pendidikan, beliau adalah sudah lama lah ya untuk di dunia pendidikan, sehingga adik-adik nanti ada yang mau bertanya. Beliau juga dosen saya dulu ketika D4 Bidan Pendidik, jadi memang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Maka dari itu kita undang pada siang hari ini untuk mengisi kegiatan PKKMB kita. Nah, nanti kalau saya baca nih daftar riwayat hidup Bapak Salim ini panjang sekali nih. Nah, nanti mungkin bisa dilihat sama adik-adik sekalian. Nah, kalau pendidikan beliau sudah menyelesaikan pendidikan terakhir doktor ya, manajemen pendidikan di Unimed, itu lulus tahun 2017. Kalau riwayat pekerjaan juga banyak sekali nih. Nanti nggak siap ya kan Pak, kalau saya ceritakan ini riwayat pekerjaan. Pokoknya kita tidak salah pilih untuk narasumber kita pada sore hari ini. Jadi nanti beliau akan mengisi ya kegiatan sesuai dengan basicnya beliau di dunia pendidikan ya, dengan tema peranan perguruan tinggi menuju revolusi industri 4.0. Nah, nanti adik-adik sekalian ada sesi tanya jawab, boleh ya Pak ya? Nanti ada sesi tanya jawab terkait tentang pendidikan, karena mungkin adik-adik ini baru masuk untuk dunia perkuliahan. Jadi mohon pencerahan nanti dari Bapak Salim untuk mengisi kegiatan kita ini. Nah, mungkin langsung saja Bapak Salim untuk mengisi kegiatannya. Saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Salim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Stikes Ashifa Kisaran, mungkin hadir atau tidak hadir melalui Zoom atau juga tidak hadir melalui langsung. Kemudian Ketua Stikes, kemudian Ibu Wakil Ketua, sekaligus juga moderator kita pada siang hari ini, kemudian panitia pelaksana, tentunya yang sangat berbahagia, yang sangat-sangat kita sayangi, adik-adik mahasiswa baru, program sarjana semua ya, ada diploma 3? Ada Pak. Oke, program diploma 3 dan program sarjana di Stikes Ashifa Kisaran untuk tahun ajaran 2002-2023. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, berhadir berjumpa secara tidak langsung. Tapi mungkin esok hari, kalau izin Tuhan, kita akan bertemu langsung, namun saya tidak sebagai narasumber, tapi sebagai tukang catat besoknya mungkin, ya kan, kalau diperkenankan oleh pimpinan-pimpinan Stikes Ashifa. Karena besok akan dilanjutkan materi ini atau diskusi ini
dengan Profesor Ibnu Hajar selaku Kepala LDUT Wilayah 1 Sumatera Utara. Pertama, saya ucapkan selamat kepada sekalian, berbahagia, berbangga karena telah menjadi salah satu bagian untuk menjadikan calon-calon sumber daya manusia baru, di mana kita ketahui sampai dengan hari ini baru sekitar 30% angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu yang bisa masuk di perguruan tinggi, tentunya dengan berbagai alasan masing-masing. Maka anak sekalian saya ucapkan, adik sekalian saya ucapkan berbahagia, selamat, karena telah bisa berpeluang, berkesempatan untuk masuk ke dunia perguruan tinggi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tadi moderator, mungkin saya grogi juga hari ini ya kan. Pertama adalah, tapi inilah memang kalau pimpinan-pimpinannya orang-orang muda, jadi mereka nggak peduli aja, mau ngundangnya subuh, mau ngundangnya malam, mau ngundangnya pagi, mau ngundangnya sore, kapan mereka sorenya diundang saja. Saya diberitahu tidak ikut narasumber hari ini, tapi saya diberitahu bagaimana menghadirkan Kepala L2 Dikti di Kisaran secara langsung untuk esok hari. Saya siapkanlah waktu untuk menghadirkan itu. Alhamdulillah besok dia berkenan hadir di sana, berketemu dengan adik mahasiswa. Tapi tadi pagi, saya nggak tahu juga petir apa yang datang, saya dikabari oleh ketua, Bang jangan lupa, siang ini materinya. Materi apa? Ternyata saya juga ditandu untuk memberikan materi. Tapi ya sudahlah, semua itu berkah kita anggap, nggak usah kita anggap menjadi musibah. Kalau nanti adik-adik merasa, apa yang disampaikan Bapak ini, maklumi saja ya. Pertama. Yang kedua, saya juga posisi tidak sedang di kantor, kami sedang ada kegiatan di Grand Kanaya. Ada sekarang kegiatan forum budaya daerah. Jadi sekarang sedang ada di Grand Kanaya, tapi saya keluar sebentar untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh SIPA Kisaran. Adik-adik sekalian, sesuai dengan waktu yang tidak begitu panjang tadi, saya mencoba akan menyampaikan materi kepada adik-adik terkait dengan peranan perguruan tinggi. Apakah memang perguruan tinggi itu, apakah dosen, mahasiswa, sebentar saya ambil dulu ya share screen-nya. Kelihatan? Itu aja kelihatan? Kelihatan Pak, sudah. Kelihatan, Besar ya? Besar. Iya, Pak. Baik, saya teruskan. Tadi sudah diperkenalkan nama saya siapa, pendidikan saya siapa, ya kan? Tapi ada yang tidak diperkenalkan. Saya sudah menikah. Ya, itu harus disampaikan oleh Bu Pija seharusnya. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Karena saya lihat pesertanya semua perempuan. Jangan dianggap pula Bapak itu masih lajang nggak ya, kira-kira seperti itu kan. Jadi istri saya 1, hampir sama dengan adik-adik nantinya, dia kelompok-kelompok bidan juga, kerja di puskesmas. Saya sehari-hari sebagai dosen sedang pengajar, dari dulu sampai sekarang saya selalu mengajar. Hari ini mencoba berbagi diskusi dengan adik sekalian, bagaimana peranan perguruan tinggi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Mungkin kalau kita baca di Google atau kita baca di media, sering kita mendengar istilah ini. Pertanyaannya rupanya, apa rupanya di depan? Apa rupanya kita khawatirkan? Apa yang menjadi pikiran kita sehingga kita perlu menghadapi era revolusi industri 4.0 itu? Sepintas saya sampaikan dulu bagaimana proses ilmu pengetahuan itu sebenarnya. Ini sebentar ya, saya kecilkan. Oke. Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi didapatkan dengan dasar tradisional tidak kalau yang kelahiran 80 ke bawah itu, saya pasti yakin dan meyakini memahami bagaimana siklus pendidikan di negara Indonesia ini. Kita tidak mengenal sebuah bangku kuliah, kita tidak mengenal ruang kelas, kita tidak mengenal pertemuan resmi yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok sumber daya manusia, tapi awalnya adalah bahwa ada sekelompok orang atau ada orang-orang yang melihat di depannya, yang melihat di sekitarnya ada orang yang sangat senior,
yang menurut beliau itu adalah orang pintar, orang cerdas. Maka kita semua, orang semua belajar ke situ dan menganggap disitulah pembelajaran itu. Tetapi ternyata peradaban pengetahuan manusia bergeser pada hakikat yang kritis dan sistematik. Orang nggak terima lagi. Masa saya belajar di gubuk, masa saya belajar di bawah pohon, masa saya duduknya di atas batu, sudah mulai kritis. Maka orang ingin tersistematik bagaimana pendidikan itu. Maka akhirnya ilmu itu harus logis, empiris, tematis, dan filosofis. Hari ini adik-adik mahasiswa kuliah dan akan melaksanakan proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan yang sudah jelas ada tatanan strukturalnya. Ada dosen-dosennya, ada pegawainya, ada sarana prasarana, ada bangku, ada meja, ada ruang kelas, dan semua itu sudah disiapkan ketika kita akan masuk sebuah proses pembelajaran. Itulah yang kita maksudkan dengan bahwa pendidikan hari ini sudah dipahami secara kritis, dilakukan orang secara sistematis, yang menurut kita itu adalah logis, empiris, tematis, dan filosofis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya proses kritis itulah yang membentuk nantinya bahwa seseorang itu menjadi manusia unggul atau tidak unggul. Manusia unggul menjadi profesional. Revolusi industri sebagai bagian dari peradaban perubahan itu yang berubah bergeser dari paradigma lama itu menjadi paradigma yang modern itu, maka dituntutlah peranan perguruan tinggi yang kita kenal dengan tridharma perguruan tinggi. Ada namanya pendidikan dan pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Melalui apa? Kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Maka adik-adik mahasiswa, selaku calon-calon sumber daya manusia unggul, yang profesional, yang kompeten, harapannya adalah dalam melakukan aktivitas pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat itu tidak hanya sekedar masuk, mendengarkan, mendiskusikan itu. Tapi paling tidak, hari ini para mahasiswa diharapkan sudah memiliki nilai kritis dalam artian membangun sebuah paradigma yang berpikiran ke depan untuk sebuah nilai-nilai positif, dan berkomunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi global. Tidak lagi orang Kisaran ketemu dengan orang Tanjung Balai, ketemu dengan orang Medan, hanya mempergunakan satu komunikasi, satu arah. Tapi bagaimana komunikasi ini kita bangun? Lintas budaya, lintas daerah, lintas suku, lintas agama, bahkan lintas negara. Karena hari ini tantangannya adalah bukan lagi bagaimana orang Kisaran itu kerja di Kisaran, orang Kisaran kerja di Medan, tapi orang Indonesia itu, orang Kisaran itu bisa bekerja di Pulau Jawa, bisa kerja di luar negeri, sesuai dengan komunikasi, kompetensi, dan kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa. Inilah beberapa konteks konsep yang bisa kita lihat pada revolusi industri 4.0 sebelum terjadi. Yang pertama, tahun 60 sampai abad ke-18 itu adanya pembangunan kereta api dan penemuan mesin uap. Sudah mulai terjadi sesungguhnya perkembangan dunia industri itu dari tahun 60 sampai dengan 40. Kemudian abad ke-19, adanya pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran. Kemudian akhir abad ke-20 berkembangnya teknologi dan internet. Ketika saya kuliah strata 1 atau sarjana tahun 98 itu, saya diperkenankan ilmu komputer itu di semester 7. Adik-adik sekalian, perlu saya jelaskan, ketika saya mendapatkan pembelajaran itu, ketika saya menggunakan perangkat-perangkat komputer itu, saya yang bayangkan adalah betapa indahnya lah apa yang saya ketik, apa yang saya tulis. Padahal yang saya ketik, yang saya tulis itu bukan gambar, tapi hanya sebatas tabel yang saya ketikkan saja. Dan sangat bergembiranya lah saya ketika pada saat itu saya printkan itu, saya cetak, dan saya simpan-simpan, saya membayangkan betapa cantiknya lah sebuah proses itu yang terjadi ketika saya belum pernah mengetahui apa itu komputer, bagaimana cara mengoperasikannya, sampai dengan hasilnya itu bisa saya print. Lama-kelamaan, seperti sekarang ini, malah kita dihadapkan dengan tampilan-tampilan, menu-menu untuk pembelajaran itu yang lebih menarik. Dengan mempergunakan apa? Perangkat digital. Kita mengenal dengan tampilan PowerPoint, kemudian Canva dan lain sebagainya. Itu membuat kita bergeser dari paradigma lama, paradigma tradisional kepada paradigma digital itu. Hari ini kita dihadapkan lagi dengan revolusi industri
4.0. Apa sesungguhnya dia? Ini misalnya. Adik-adik mahasiswa SMP, SM-nya masih ada nggak yang mempergunakan yang sebelah kiri ini? Pembelajarannya di sekolah. Masih ada nggak? Yang paling kiri, pakai kapur tulis, papan tulis. Masih ada? Waktu SMP atau SMA-nya? Masih ada atau tidak? Ada? Masih, Pak. Masih ya? Di wilayah mana itu? Oke, kemudian yang ini. Kalau pernah yang sakit mata mungkin tahu, ya kan? Masih di kisaran, Bapak. Masih di kisaran ya. Revolusi industri adalah kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintahan. Teknologi dan inovasi yang berbasis luas yang dapat menyebar jauh lebih cepat dan lebih luas dari sebelumnya yang akan terus berkembang. Pada era revolusi 4 ini menjadikan lompatan besar di bidang teknologi informasi dan komunikasi di mana di era ini dimanfaatkan sepenuhnya. Mungkin di kampus kita proses pembayaran uang kuliah tidak lagi manual atau tidak lagi bawa uang ke kampus langsung bayarkan, mungkin sudah pakai handphone atau aplikasi. Tinggal klik berapa nilainya sebutkan, maka dikirimkan. Itu bagian dari revolusi industri. Atau misalnya pembelajaran. Dosen tidak lagi menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi itu, ada papan tulis, ada kapur tulis, atau mungkin dia tidak ada. Kalau ini masih lumayan lah saya terlihat kalaupun via Zoom. Tapi ada tidak terlihat, di mana misalnya by email. Kita baca tulisannya, kita kritisi, kita berikan saran masukan, kita berikan pertanyaan, lalu dia balas seperti itu juga. Tapi kita nggak tahu dia siapa, dalam konteks ini siapanya, wujudnya seperti apa, tapi terjadi transaksi itu. Atau bahkan kita bersuratan, by email dengan kawan-kawan kita yang ada di Malaysia, Singapura, dan di luar sana itu, atau mungkin juga di masih sekitar Indonesia, tapi kita tidak mengenal secara langsung bagaimana fisik dan orangnya. Inilah salah satu bagian dari perubahan atau transformasi yang terjadi dalam dunia kita, termasuk tadi itu adalah pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Dalam konsep ilmiah, bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan menghapus banyak pekerjaan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah perguruan tinggi mampu menyiapkan lulusan agar mampu berkompetisi di era revolusi industri 4.0? Di kisaran sudah ada Grab, Gojek, sudah kan? Dulu orang menyebutnya RBT, sekarang sudah menjadi bentuk yang tidak lagi menyulitkan kita mau kemana, dari mana ke mana, jaraknya berapa, nilainya berapa, siapa orangnya, apa kendaraannya, sudah semua itu tampil di hadapan aplikasi kita. Kita tinggal okekan saja, tinggal diterima, maka kita lakukan transaksi itu, kita dijemput, kita diantarkan, kita bayar. Bayar secara langsung cash atau tidak juga bisa dilaksanakan. Inilah yang perlu nantinya harus dipahami oleh mahasiswa, karena pemerintah hari ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek-Dikti melakukan transformasi pendidikan itu melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Harapannya apa? Yang pertama adalah lulusan kebidanan, lulusan farmasi tidak hanya bagaimana melakukan operasional, komunikasi karyawan luar,
dengan operasi komunikasi secara digital atau tidak digital, maka kita tidak lagi mengatakan, saya kan kebidanan, saya tidak paham dengan itu, hari ini itu tidak diperkenakan lagi. Maka harapannya melalui gerakan-gerakan Kampus Merdeka ini, transformasi ini, mahasiswa-mahasiswa ini semua secara kreatif, secara inovatif, secara kompetitif, mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Untuk ini besok akan disampaikan lebih jauh, lebih luas oleh Prof. Ibnu Hajar selaku Kepala Ilmu Dikti. Saya hanya menyinggung sedikit. Namun peranan mana kita masuk, ini siapa yang melahirkan adalah sumber daya manusia baru. Kalau kita lihat misalnya Gojek hari ini berkembang begitu besar, begitu luas, itu seorang anak muda, yang masih sangat muda maksudnya, sekarang sudah menjadi menteri kita. Perguruan tinggi sebagai pusat sumber daya manusia diharapkan mampu mencetak lulusan-lulusan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dengan berjadikan lulusan bertakwa, cerdas, kreatif. Dalam rangka pencapaian tersebut, perguruan tinggi dapat melakukan beberapa indikator kualitas. Ini adalah sebuah kerangka paradigma baru yang saya temukan ketika saya melaksanakan riset di S2 dan doktoral. Ini peranannya, melaksanakan perkuliahan, membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan. Tentunya nanti kampus ASIPA akan memberikan pendidikan, pengajaran, pendidikan kepada anak-anak sekalian. Tapi harapannya adalah tidak lagi sekedar kompetensi, kemahiran di bidang prodi kita masing-masing. Perguruan tinggi, program studi akan memprestasi adik-adik sekalian nantinya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di luar program studi atau di luar kompetensi-kompetensi program studi. Yang saya dengar, kalau itu betul, mudah-mudahan alhamdulillah, katanya STIKES ASIPA Kisaran untuk akhir 2022 ini malah akan melaksanakan praktik belajar tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Sumatera Utara, tidak hanya di Kisaran, tidak hanya di Kecamatan Kisaran, tapi sudah sampai ke luar negeri. Mungkin nanti moderator bisa memberikan pemahaman itu. Yang saya dengar ya, mudah-mudahan benar. Kenapa itu dilakukan? Dalam rangka upaya untuk menjadikan mahasiswa mampu dan siap bersaing untuk secara global. Ini yang kita lakukan nanti, karya ilmiah itu tidak lagi sekedar mengupas bagaimana kebidanan, persalinan, melahirkan anak, ibu, dan sehat, tapi di luar itu kita sudah harus memanfaatkan bagaimana peranan teknologi itu. Kalau untuk spesialis objin, saya pikir adik-adik mahasiswa yang belum menikah boleh ditanyakan nanti kakaknya, emaknya, mungkin mereka sudah menggunakan digital ketika melihat bagaimana proses atau kandungan yang ada dalam ibu masing-masing. Itu sudah ada. Tapi di luar dari itu tentunya kita juga harus memanfaatkan kemanfaatan teknologi digital. Pengembangan hasil penelitian, inilah kita, harapannya kita itu menjadi mahasiswa yang kritis secara beralasan dan reflektif, menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya dan dilakukan. Kritis membangun, berpikir kreatif. Jadi tidak sekedar mengatakan ini salah atau benar, ini benar atau salah, tapi kita sudah mengetahui ketika ada tindakan yang salah dari sebuah perencanaan perbuatan itu, kita refleksikan kembali dan merencanakan kembali bahwa itu harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang lebih baik. Kemudian komunikasi dan kolaborasi. Adik-adik mahasiswa, jangan lagi berpikir hari ini si Saidah, kalau ada namanya Saidah, atau si Nurul, kalau ada namanya si Nurul, dia harus berdiri sendiri supaya lulus cepat, supaya ITK-nya 4,0, supaya mahir kompeten di bidang pengetahuannya. Tapi sudah harus berpikir bagaimana sanggup mampu berkolaborasi. Artinya apa? Nurul, Aida, Siti, dan lain sebagainya itu bahkan bukan hanya kolaborasinya tingkat program studi kebidanan, tapi sudah kolaborasi antara program studi kebidanan dan farmasi, tidak hanya kebidanan dan farmasi di STIKES ASIPA, tapi kebidanan farmasi di luar program studi di Kisaran, program hukum, teknologi informasi, dan lain sebagainya, bukan hanya di kota Kisaran, Kabupaten Asahan, tapi juga se-Sumatera Utara, bukan hanya Sumatera Utara, tapi juga Pulau Jawa, bukan hanya Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Kemudian jadilah menjadi orang yang kreativitas, yang memberikan konstruksi ide yang original, asli, bermanfaat, variatif, dan inovatif.
Artinya apa? Ada suatu nilai baru yang bisa kita lahirkan dari proses-proses Tridharma tadi dengan kita laksanakan melalui proses kritis dalam sebuah paradigma pembelajaran ilmu pengetahuan itu. Kemudian kita mampu melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan unsur-unsur bukan hanya lintas internal kita, bukan hanya eksternal di kisaran Indonesia, tapi bahkan harapannya adalah sampai dengan luar negeri. Apa yang dilakukan? Secara pribadi, mengembangkan bakat dan kelebihan yang dimiliki, tentunya kita masing-masing punya kelebihan, maka silakan kembangkan itu. Kemudian pendorongnya adalah tentunya lembaga SI Pakisaran akan menyediakan fasilitas dan sarana untuk berkreasi. Jangan berikan hambatan kepada anak kita itu untuk melakukan kreasi-kreasi mereka. Berikanlah kebebasan itu. Kampus Merdeka juga menekankan seperti itu. Kemudian prosesnya memberi kebebasan berkreasi dan menilai setiap kreasi tanpa berlebihan dan negatif. Anggaplah semua yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah bagian dari proses pelajaran yang akan mereka lakukan. Kemudian produknya menghargai hasil kreativitas mahasiswa meski hasilnya belum memuaskan. Bukan berarti yang dilakukan mahasiswa itu sudah berdampak kemanfaatan positif atau tidak positif, tapi yang kita lihat produk atau hasilnya itu adalah bahwa mereka telah melakukan sebuah upaya kreativitas dalam aktivitas yang dikembangkan karena adanya bakat dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing itu. Maka harapannya bagi adik-adik mahasiswa dengan pola berpikir yang kritis tadi, dengan adanya kerjasama di antara kita semua, di antara mahasiswa sesama kebidanan farmasi, dan di luar itu lintas program studi di kisaran di Indonesia atau di luar negeri, kita menjadi cakap, kemudian secara tindakan praktis kita sudah melahirkan sebuah kreativitas yang cepat, murah, dan mudah. Tetapi harapannya adalah tindakan kreativitas itu harus bernilai filosofis, yaitu bukan hanya cepat, bukan hanya murah, bukan hanya mudah, tapi harus bermutu, dan yang terpenting adalah dia memiliki nilai kebenaran. Harapannya adik-adik mahasiswa yang sudah masuk sekarang di kampus tahun 2022, 50% sudah memiliki kompetensi tentang capaian-capaian pembelajaran dari SD, SMP, SMA, maka akan dilahirkanlah itu 80% dengan kreativitas yang baru pada tahun 2023, dan pada akhirnya yang mahasiswa diploma 3, mohon maaf saya tadi tidak berpikir ada program sarjana, tahun 2024 lulusan-lulusan itu sudah memberikan kreativitas kegiatan-kegiatan yang berhasil dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, baik secara kompetensi kebidanan farmasi, baik secara kompetensi kebidanan farmasi, secara global bekerja sama, berkolaborasi itu untuk bisa dimanfaatkan oleh kemaslahatan masyarakat. Inilah pengantar dari saya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, atau ada perlu yang mau ditanyakan, saya persilakan dan saya kembalikan ke pembawa acara. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Salim Ahmad. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Salim Akhtar yang sudah banyak
memberikan tadi ya Pak pengenalan mengenai seputar pendidikan tinggi dan juga revolusi industri di 4.0 ya Pak ya. Mungkin bagi adik-adik ada yang ingin ditanyakan. Ada Ibu. Oke, baik. Silahkan sebutkan namanya dan asal sekolahnya dari mana dan juga tempat tinggalnya ya, Dek ya. Baik Ibu. Iya, Kak, ulang, Kak. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Maulda Panjaitan dari Prodi 3. Dara ya, Dara. Ya, Pak. Pelan-pelan, Dek. Pelan-pelan ngomongnya Ya, pelan-pelan bapaknya aja nanti. ya. Gak denger loh. Saya ingin Pelan-pelan Dek. sebagai mahasiswa baru, apa bekal atau seperti apa, Pak? Tips dan trik untuk bisa menjadi mahasiswa yang bisa bersaing di revolusi industri 4.0. Oke, jadi ada satu pertanyaan nih ya. Ada pertanyaan yang lain nih sebelum dijawab oleh Bapak Salim Akhtar. Ada lagi yang lain atau mungkin bisa kita langsung jawab ya Pak? Boleh Bu Ririn? Oh ya, baik Pak. Mungkin karena ini kan Pak mahasiswa, pasti Pak ini dari berbagai macam wilayah ya Pak. Ada mungkin yang sudah terpapar dengan pendidikan yang sudah lebih maju atau mungkin yang belum di SMA-nya. Jadi mungkin Pak mereka ingin lebih tahu bagaimana tips dan triknya untuk bisa tetap bertahan sebagai mahasiswa yang bisa bersaing di revolusi 4.0 ini Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ririn. Ini Dara, orangnya cantik, pertanyaannya pun cantik ya kan? Iya Pak. Saya terbantu jadinya dengan pertanyaan Dara ini ya kan? Pertama adalah siapa mahasiswa itu? Itu yang pertama ya. Kita kenali dulu kita. Mahasiswa itu adalah satu kelompok di atas daripada orang-orang yang mencoba merubah paradigma pola pikir masyarakat. Ketika kita menjadi pelajar, kita ikut dalam upaya itu ya, ikut. Tapi ketika sudah menjadi mahasiswa, kita tidak lagi ikut. Tapi sudah menjadi pelaksana perubahan itu. Maka kita punya kewajiban dalam aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita belajar di kampus, mendapatkan ilmu pengetahuan dari dosen, dari referensi-referensi yang ada, maka kita punya ilmu pengetahuan dan kompetensi, maka pada akhirnya kita melakukan riset dalam tugas akhir atau skripsi, dan kita pertanggungjawabkan itu. Dan harapannya, implikasi itu adalah menjadi kemaslahatan untuk masyarakat. Kalau paradigma ini sudah dibangun oleh mahasiswa, maka dia akan menyadari bahwasanya saya harus punya kompetensi diri. Yang pertama, berarti saya harus punya ilmu pengetahuan atau saya harus menjadi orang berilmu, berarti ilmuwan. Saya juga harus orang yang sosial komunikatif, sehingga orang bisa menerima ilmu yang saya berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya menyadari bahwa kompetensi diri itu tentunya akan menjadi tanggung jawab kepada orang. Ilmuwan itu, setelah dia mendapatkan ilmu pengetahuan, dia harus bertanggungjawabkan ilmunya. Bukan hanya menjadikan dirinya orang pintar, orang cerdas, tapi itu akan menjadikan dirinya punya tanggung jawab kepada orang lain. Tadi pengantar saya sampaikan, berapa juta manusia yang tidak punya kesempatan, yang tidak punya peluang karena rezekinya dan lain sebagainya untuk masuk perguruan tinggi. Maka kita ketika berilmu punya tanggung jawab. Sekarang kita dihadapkan kepada revolusi industri 4.0. Apa yang harus kita lakukan? Tips apa yang kita lakukan? Tadi saya sampaikan bahwa kita harus menjadi orang yang kritis. Kritis terhadap apa? Terhadap sesuatu yang ada di hadapan kita. Apakah terhadap
teknologi informatika, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau juga terhadap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tapi bukan konteks mengkritis, mencari negatif sisi baik buruknya, bukan. Tapi kita mencoba memberikan paradigma baru bahwa apa yang disampaikan oleh seseorang, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu harus punya paradigma baru, tidak hanya sekedar menerima. Contoh sederhana, ketika adik-adik hari ini masuk kuliah, di kampus kita tercinta Stikes SI Pakisaran, lalu adik merasakan, bagus sekali dosennya ya. Saya nggak pernah mendengarkan ini ketika saya SMA, ketika saya aliyah, ketika saya masih dalam proses pendidikan yang sangat-sangat praktis sekali. Tapi berikan di situ juga paradigma-paradigma baru. Sehingga apa? Terjadilah komunikasi. Kalau mahasiswa sudah mampu melakukan komunikasi dua arah dengan dosennya dalam aktivitas itu sebagai mahasiswa di kampus atau dalam aktivitas mahasiswa di luar kampus, maka dua kriteria itu saya pikir sudah akan bisa menjadi mahasiswa ketika mahasiswa berhadapan dengan tantangan apapun. Revolusi industri yang sudah ada pada hari ini bukan lagi sebenarnya menjadi tantangan, tapi terus menjadi tantangan. Tapi bukan sekedar hanya itu, tapi bagaimana kita mampu menghadapi tantangan itu seketika muncul tanpa kita persiapkan diri kita, maka jadilah manusia yang kritis. Tentunya manusia kritis itu karena punya ilmu pengetahuan. Jadilah manusia yang mampu berkomunikasi dan bersosial dengan siapapun. Tidak hanya karena dengan mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan sahabat, saudaranya, tapi lintas sosial itu manusia harus membangun itu. Kemudian apa lagi? Yang sampaikan tadi adalah bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang sumber daya manusia politis. Apa yang kita kritisi itu, apa yang kita sampaikan itu, tentunya menurut kita, menurut pengetahuan yang kita ketahui, bukan hanya konteks yang kita pegang saja satu misalnya, itu memiliki nilai kebenaran. Saya kasih pengalaman, kalau kita, Bu Ririn, saya kan dulu pernah juga mahasiswa kan. Boleh Pak, silakan Pak. Saya kuliah itu 98-99 mengambil sarjana. Saya tidak mengetahui bagaimana itu kuliah di universitas negeri, persaingannya ketat. Kemudian saya dihadapkan kepada lintas budaya yang sangat itu. Ada orang Karo, ada orang Mandailing, ada orang Batak Toba, ada orang Jawa, ada orang Padang. Saya orang Mandailing, kami dipertemukan dalam satu ruangan, dalam artian konteks dalam satu pembelajaran. Kalau ini kan banyak perempuan laki-lakinya. Kami bercampur baur lah di situ. Apa yang saya pikirkan pertama di situ adalah, ada nggak saya di sini punya ayah, punya emak? Karena saya merantau dari Medan itu, yang saya pikirkan adalah, adakah saya punya ayah, punya emak? Saya nggak tahu itu apa namanya dekan, apa itu namanya rektor, apa itu namanya ketua prodi, apa namanya laboratorium. Saya nggak tahu itu. Ketika saya daftar ulang ke Universitas Negeri Medan pada saat itu namanya Mas Ikip. Saya mendaftar di situ, saya nggak tahu apa itu rektor, apa itu dekan, apa itu ketua prodi. Lalu saya masuk suatu ruangan. Karena kata berkata yang terkesana. Saya lihatlah manusia ribuan kumpul untuk antri memasukkan berkas itu. Lalu saya berpikir, betapa sulitnya lah kuliah ini. Untuk masuk mendaftar saja pun sulit. Bagaimana dasarnya? Saya sudah mulai muncul kritis di situ. Tapi kalau saya harus pulang kampung, tidak jadi kuliah, saya di kampung jadi apa? Petani sawah, petani karet, petani sawit. Tapi mungkin saya nggak sanggup juga, karena butuh tenaga dan modal yang besar untuk melaksanakan aktivitas itu. Lalu muncullah di benak saya munculkan tadi, saya harus punya ayah, saya harus punya emak di sini. Maka muncullah keberanian, muncullah kreativitas. Saya carilah orang yang saya anggap di situ tua, dan saya nggak tahu pakai itu dosen atau tidak, tapi saya jumpai saja. Dia berdiri di paling depan, saya jalan ke depan. Di ribuan atlet saya masuk, saya jumpai, Pak, saya Salim Akhtar, saya mahasiswa lulus di program studi ini. Pak, saya nggak tahu alamat ini lagi, saya nggak tahu proses di sini lagi, semua saya ceritakan. Saya nggak tahu cara mengisi formulirnya begitu banyak isiannya,
Saya nggak tahu di mana fakultas itu, di mana prodi itu. Lalu saya ditanya, kamu dari mana? Saya sampaikan, saya dari kampung-kampung Pak. Dari ini. Maka saya disuruh lah masuk nanti kemari, lintas ini, lintas. Saya jalan, akhirnya saya sampai di fakultas. Mohon maaf, sampai di fakultas, saya ketemu dengan laki-laki rambutnya kriwil. Orangnya tinggi, hitam. Waduh, mampuslah saya ini. Jadi apalah saya kuliah di sini. Pelan-pelan saya datangi. Pak, berapa kamu? Kamu ngapain? Kamu siapa? Pak, bahasa pun belum pas. Menyesuaikan bahasa pun belum. Dengan orang yang lebih senior dan orang yang pintar. Akhirnya dia memahami, lalu dia catat, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di jalan ini, Pak. Saya baru sampai tadi malam dan saya ingin daftar ulang. Inilah Pak berkas-berkas saya. Di sana tadi antri panjang, Pak. Saya nggak tahu caranya. Kamu program studi apa ini, Pak? Sekarang tulis namamu, letakkan di meja atas nama ini. Saya nggak tahu atas nama itu siapa. Lalu saya masuk ke dalam, saya jumpai apakah tata usahanya juga ngospek saya pada saat itu. Ini sudah ospek ya? Ini sedang ospek ini sekarang kan, anak-anak sekarang kan? Ya, Saya Pak. dimarah-marahi, saya dimarah-marahi habis di situ sama panitianya, sama tata usaha. Kamu nggak punya etika, kamu begini-begini, kamu seharusnya nggak boleh kemari, kamu harus ke sana dulu. Saya diam aja. Tapi dalam pikiran saya waktu diam, ya sudahlah, saya pulang kampung aja lah. Saya nggak cocok jadi mahasiswa. Saya nggak cocok jadi pembelajar. Baguslah saya pulang, ikut ayah, jadi petani sawah, beternak ayam, dan lain sebagainya. Sudahlah saya pulang. Lalu begitu saya duduk merenung, di teras-teras fakultas itu, turunlah seorang perempuan, jalan kaki dari lantai 2. Orangnya kecil, mohon maaf, agak manis. Saya beranikan juga menegur beliau. Kakak dari mana? Saya dari sini. Kak, ini di mana tempatnya? Saya nggak tahu, saya mahasiswa baru. Aduh, dapat sahabat baru. Prodi apa, Kak? Prodi ini. Satu program studi pula. Kak, tolonglah saya, Kak. Saya nggak tahu begini-begini. Di mananya? Saya tunjukkan semua. Semua masih kosong isiannya. Lalu beliau dampingi saya isi semua apa yang disarankannya, diantarkan saya ke prodi, kenalkan dengan prodi siapa ketua prodinya, lalu turun saya ke bawah, ternyata laki-laki yang apa namanya tadi, kriwil itu adalah wakil dekan 3 atau pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan. Selesai saya daftar ulang, esok harinya kami pun masuk ke ruang masing-masing, dikeluarkan untuk ospeknya. Seminggu setelah itu saya dipanggil oleh bapak yang kriwil itu. Disitulah saya mulai merasakan saya memang harus tinggal di Medan. Saya dipanggil, saya ditanya, kamu katakan beberapa hari yang lalu kamu dari kampung-kampung, tapi kamu kuliah di Medan. Kampungnya di mana? Saya sebutkan, di sini Pak, di sini Pak. Berapa hari kamu bisa sampai ke Medan lagi kalau kamu pulang hari ini atau besok? Ngapain saya pulang, Pak? Sekarang ada proses beasiswa, kamu daftar karena kamu punya peluang. Kenapa saya punya peluang, Pak? Karena kamu katakan kamu dari kampung-kampung. Saya daftar, saya pulang, saya bawa lagi berkas, akhirnya saya lulus. Ketika saya masuk kuliah semester 1 sampai saya selesai sarjana, saya itu beasiswa. Tidak ada biaya dari orang tua. Apa yang saya maksudkan dengan komunikasi, sosialisasi apa yang tadi yang kita bangun itu, ternyata itulah berkahnya bagi saya. Apa yang saya khawatirkan, saya kuliah di Medan itu akan sulit, kuliah di universitas sulit, tapi ternyata dengan keberanian yang saya bangun dengan kreativitas dan komunikasi tadi, saya mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki, saya diberikan dan saya pun menjadikan kampus itu dari mulai semester 1 sampai selesai. Ada beberapa aktivitas yang saya lakukan yang diberikan atau difasilitasi oleh kampus, menjadi mahasiswa berprestasi, menjadi ketua senat di fakultas, dan alhamdulillah prestasi. Untuk S2 program magister, untuk program doktor, saya tentunya sudah lebih mandiri karena sudah lebih dewasa dan saya sudah memahami bagaimana kuliah di universitas. Alhamdulillah, dengan nilai-nilai yang saya sampaikan tadi itu, kreativitas, komunikasi, keberanian, dan kejujuran itu akan membentuk diri kita mempunyai nilai kompetensi yang bisa juga kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita, di luar lingkungan kita, dan bahkan lebih luas daripada jangkauan yang kita pikirkan. Itu dulu, Dara. Sementara kalau ada yang lain saya persilakan.
baik. Pak Salim Ahmad, terima kasih sekali. Terima kasih. Adik-adik boleh ya berikan tepuk tangan untuk Pak Salim Ahmad nih yang sudah memberikan inspirasi. Titik nol adalah mahasiswa yang kritis kan Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Salim Fauzi, SPDD, Dr. Salim Akhtar, SPD MPD. Semoga tips dan bekal yang Bapak berikan dapat mengundang kreativitas dan memunculkan semangat baru pada hari pertama PKKMB dan seterusnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Salim Ahmad yang tadi sudah memberikan atau sharing ya Pak cerita kepada mahasiswa baru mengenai perjalanan Bapak Salim Ahmad pada saat awal-awal kuliah. Nah ini ini bisa jadi salah satu referensi atau bisa jadi salah satu pedoman nih bagi kita, bagi adik-adik yang baru memasuki dunia perkuliahan untuk lebih menumbuhkan rasa percaya diri karena di sini dengan jumlah kalian yang banyak pasti sudah ada rasa takut atau minder untuk memulai perkuliahan, tapi inilah gunanya kita mengadakan PKKMB, yaitu pengenalan pendidikan kampus, sehingga adik-adik bisa tahu lebih dulu seperti apa sih kehidupan kampus itu sebelum memulai dunia perkuliahan. Baik, mungkin dengan berakhirnya tadi pertanyaan dari negara, berakhir pula acara penyampaian tadi materi dari Bapak Salim Ahmad. Bapak Salim Ahmad, terima kasih banyak Pak untuk kesediaan waktu Bapak untuk mengisi acara kami pada hari ini. Terima kasih Bu Ririn, sampai ketemu besok. Besok ya Pak, ketemu secara live bersama Bapak Salim Ahmad. Secara live, tapi saya nggak ngomong di sana ya, saya hanya duduk mendampingi saja. Bapak. Baik Bapak, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya Pak. Oke, makasih kembali Bu Ririn. Baik Bapak, mungkin dengan berakhirnya acara kita pada hari ini, semoga kita adik-adik memiliki semangat lebih untuk besok menjalani PKKMB yang masih ada 3 hari lagi ya Dek, sehingga bisa lebih mantap nih untuk perkuliahannya nanti, bisa lebih menarik karena 3 hari ini akan diisi oleh narasumber yang luar biasa, sehingga adik-adik bisa lebih punya pandangan sekolah kesehatan itu seperti apa sih, karena pasti belum ada beberapa mungkin belum ada gambaran sekolah kesehatan itu seperti apa, mungkin baru mengenal dunia pelajaran kesehatan di sini. Jadi besok kita akan lebih banyak mengupas lagi mengenai peran mahasiswa kesehatan nih, baik di seluruh lapisan masyarakat. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Salim Ahmad. Saya akhiri Pak untuk pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama Terima kasih Bapak. panitia kampus. Terima kasih Bapak. Oke, izin keluar Bu Ririn ya. Baik Pak, baik Bapak. Oke, terima kasih. Ya, ya.